Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi pembahasan kita 31, udah nyampe di 2.9 tentang diferensial dan hampiran. Diferensial ya. Kalau perhatikan ini ada grafik Y sama dengan fx. Kemudian ini X, ini ada delta sekian, berarti ini adalah X plus delta X. Kalau ini X, maka di sini adalah fx. Kalau sini X plus delta X, maka di sini adalah fx plus delta X. Kemudian ini dibuat garis singgung di titik ini, di titik X, fx, garis singgungnya di titik itu. Kemudian panjangnya ini kita sebut delta Y ya. Delta Y kan ini ada Y sama dengan fx plus delta X ya. Di titik ini ada fx plus delta X, ini ada fx, maka selisih dari fx plus delta X dengan fx kita namakan delta Y ya. Selisih dari fx plus delta X kurangi fx kita sebut delta Y. Terus kita tuh mau menghitung berapakah delta Y. Berapakah delta Y itu? Delta Y itu kita dekati dengan menggunakan DY. Kalau misalnya di sini kita definisikan dulu ya. Kita definisikan dulu, di sini ada delta X sama dengan delta X. Ini definisi ya. Kita baca definisi dulu ya. Definisi diferensial, misalkan Y sama dengan fx pada definisi pada variabel bebas X, delta X adalah pertambahan sembarang dalam variabel bebas X, dx sama dengan delta X, jadi ini disebut diferensial variabel bebas X. dx-nya ini, dx adalah diferensial variabel bebas X, dx didefinisikan sama dengan delta X. Delta Y adalah perubahan sebenarnya dalam variabel Y ketika X berubah dari Y ke X delta X. Tadi sudah saya sebutkan ya, saya jelaskan tentang delta Y. DY disebut diferensial variabel tak bebas Y. DY-nya diferensial variabel tak bebas Y. Didefinisikan DY sama dengan f aksen X dx. Ya, kita kan punya definisi DY dx sama dengan f aksen X. Dengan kata lain, DY sama dengan f aksen X dx kan gitu ya. Jadi kita mau mendekati delta Y ini menggunakan DY. Kita mau mendekati delta Y ini dengan menggunakan DY. Kalau ini ya, kita akan menghampiri nilai delta Y dengan pendekatan DY asalkan delta X-nya menuju ke 0. Delta X-nya hampir sama dengan 0. Jadi kita bisa mendekati delta Y ini dengan DY, tapi syaratnya adalah delta X-nya ini adalah menuju ke 0. Jadi kalau fx plus delta X itu sangat dekat atau menuju delta X-nya menuju ke 0, menuju 0 ya, dekat dengan 0 ya, sama aja dengan menuju 0 ya. Dekat dengan 0, berarti kan delta Y dengan DY ini kan hampir sama. Kalau di gambar ini karena delta X-nya cukup besar, maka kayak ada jarak kan antara delta Y dengan DY, kan kayak ada selisih. Tapi kalau delta Y ini kita buat sekecil mungkin, ya, delta Y-nya ini kita buat sekecil mungkin, delta Y sekecil mungkin, otomatis kan delta X-nya juga sekecil mungkin toh. Jadi bisa kita dekati delta Y dengan DY gitu loh maksudnya. Jadi di sini tadi rumusnya delta Y tadi kan berarti fx plus delta X dikurangi fx ya. Delta Y sekian berarti sekian dikurangi sekian kan gitu. Ya rumusnya kan ini. Ini dengan kata lain fx ditambah delta Y pindah ke sana sama dengan fx plus delta X. Paham ya sampai sini? Terus fx, saya tulis ini fx plus delta X sama dengan fx tambah delta Y. Hampir, nilainya hampir, ini kan hampir mendekati ya, hampir mendekati.
fx ditambah delta y-nya diganti dengan dy. Tadi kita mau mendekati delta y dengan dy ya. Ini sama dengan dy. Sama dengan dy-nya itu sendiri. Ini bukan mendekati lagi ya. Dy-nya sendiri kan ini dy tadi. F aksen x dx. Berarti ini menjadi fx ditambah f aksen x dx atau f aksen x delta x. Ya, dx-nya kan sama dengan delta x. Jadi di sini dx-nya diganti delta x. Jadi dapat disimpulkan bahwa fx plus delta x itu nilainya hampir mendekati fx plus f aksen x delta x. Ini hampir mendekati ini gitu. Nah, ini akan kita gunakan rumus itu untuk melakukan suatu hampiran-hampiran yang berkaitan dengan diferensial. Contoh, misalkan misalkan kita ini disuruh menghitung akar 4,6 dan akar 8,2. Tetapi kalkulator kita itu mati, rusak. Terus apa yang harus kita lakukan gitu loh. Kalau kita menghitung akar 4,6 berarti berapa kan gitu. Nah, di sini kita hampiri berapakah akar 4,6? Kita gunakan rumus yang tadi, hampiran dari diferensial. Misalkan ini kan bentuknya akar. Misalkan fx sama dengan akar x. Nah, dalam hal ini x-nya adalah bisa kita tulis akar 4,6 itu yaitu akar 4 ditambah 0,6. 4,6 kan 4 tambah 0,6. 4 tambah 0,6. Jadi x-nya ini menempati sebagai x, ini sebagai delta x. Ingat, fx plus delta x itu nilainya mendekati fx plus f aksen x delta x. Rumus yang tadi kan? Rumus angin tadi ini mendekati ini. Terus, berarti untuk mencari hampiran dari akar ini, f akar 4 plus 0,6, berarti kita harus mencari akar f4. F akar 4 kan gampang. Kemudian kita cari turunan f aksen x kali delta x. Delta x-nya ini. Delta x-nya sudah ada. Jadi kita harus mencari f aksen x kan. Nah, kita cari f aksen x dulu. F aksen x itu sama dengan setengah x pangkat min setengah. Pasti sudah tahu ya. Fx-nya kan akar x atau x pangkat setengah. Turunan dari x pangkat setengah adalah setengah x pangkat min setengah. Bisa kita tulis 1/2 akar x. Sehingga kita perlu f aksen 4, turunan dari 4. Kan x-nya 4, yaitu 1/4. Jadi, akar 4,6 itu setara atau mendekati dengan akar 4 ditambah f aksen 4. F aksen 4 tadi adalah 1/4 dikali dengan delta x-nya adalah 0,6. Jadi 2 ditambah ini 0,15. Jadi akar 4,6 itu mendekati 2,15. Itu caranya. Terus yang berikutnya akar 8,2. Akar 8,2 kalau kita dekati dengan akar 8 ditambah 0,2 kan susah. Karena akar 8 kita susah mencarinya. Bukan apa ya? Untuk akar ya. Jadi lebih mudah kita dekati dengan 9 dikurangi 0,8. Jadi akar 8,2 sama dengan akar 9 kurangi 0,8. Ini artinya x-nya adalah 9 dan delta x-nya adalah min 0,8. Jadi fx plus delta x itu setara tadi, ini kan rumus yang tadi ya. Fx tambah f aksen x delta x. Jadi f aksen 9 ini sama dengan f aksen 9 ya, ini ya, kita rumus ini ya. Fx-nya adalah tadi fx, salah.
Jadi F aksen 9 sama dengan, kita gunakan rumus yang tadi, F aksen X. F aksen X-nya ini 1/2 akar X, berarti 1/2 akar 9, yaitu 1/2 kali 3, yaitu 1/6. Jadi akar 8,2 itu setara dengan Fx, yaitu akar 9 ditambah F aksen X, jadi F aksen 9, F aksen 9-nya 6, dikalikan delta X. Delta X-nya adalah min 0,8. Jadinya akar 9 dari 3 dikurangi 0,133. Ketemunya 2,867. Begitu.